Baik, hari ini saya akan memberikan kuliah terkait dengan overview tentang research, di mana materi yang saya berikan pagi ini berasal dari sebuah buku karya Grove and Gray tentang Understanding Nursing Research, Building an Evidence-Based Practice. Kuliah ini akan dibagi menjadi 4 bagian, dan bagian ini adalah bagian introduction. Ruang lingkup yang akan dibahas adalah yang pertama, introduction tentang research dan evidence-based practice, kemudian overview tentang pendekatan kuantitatif dan kualitatif di dalam penelitian. Selanjutnya, apa sih desain yang tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian? Dan yang terakhir, tingkatan-tingkatan dari evidence itu sendiri. Nah, sekali lagi, bagian ini adalah bagian yang pertama tentang introduction pada research dan evidence-based practice atau praktek berdasarkan bukti. Jika kita sebagai peneliti pemula atau sebagai mahasiswa mendengar kata penelitian atau research, apa sih yang tergambar di kepala kita semua atau di pikiran kita semua? Apakah sulit? Sesuatu yang membuat ketakutan? Atau malahan sesuatu yang menantang? Ini sebelum kita masuk kepada definisi. Nah, saya pribadi setelah sekian lama berkecimpung di dunia penelitian dan publikasi, saya memiliki persepsi seperti gambar di foto ini yang saya ambil pada suasana yang sangat panas di suatu hari. Kemudian saya ambil kamera dan mengambil sebuah gambar seperti ini, cukup kompleks sebenarnya. Ya, mulai dari mengatur kamera, melihat pencahayaan, bagian editing, dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu pun bagi saya pribadi merupakan sebuah refleksi about research. It is a complex process, hard process, but not impossible. Kompleks sekali prosesnya. Ya, harus ada lead review, sistematikanya jelas, tujuannya jelas, desainnya juga jelas. Apakah sulit? Ya, sulit. Tetapi lagi-lagi sesuatu yang sangat mungkin untuk kita lakukan sebagai mahasiswa maupun sebagai peneliti itu sendiri. Yang berikutnya, ini sebuah foto juga yang saya ambil sendiri, rekan saya modelnya. Ini mengambil gambar ini cukup sulit, saya harus ada di bawah dia dan dia melompat di atas saya. Jadi lagi-lagi hobi fotografi saya itu mengatakan bahwa research is challenging, menantang. Tetapi begitu Anda mampu melakukan riset dengan baik dan mampu menghasilkan penemuan-penemuan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, maka Anda sendiri akan amazed. Kalau bahasa Indonesianya itu ya terkesima, kagum dengan apa yang bisa Anda lakukan to explore something in this world. But the main important thing is you have to do it right and you have to do it correct.
Yang terakhir, impresi saya terhadap research. Bahwa betul riset itu adalah scientific process, academic process, tetapi seni dibutuhkan dalam riset itu. Mulai dari bagaimana menyusun kalimat, membuat publikasi, termasuk nanti meyakinkan berbagai pihak. Jika mahasiswa, pihak tersebut adalah dosen, pembimbing misalnya, atau warga di sekitar adik-adik, ya, teman-teman terutamanya. That research is scientific and academic process, but art is needed. Nah, 3 slide hobi fotografi saya barangkali mewakili impresi saya terhadap penelitian. Berbagai pihak barangkali ada yang setuju dengan tidak setuju terhadap apa yang barusan saya sampaikan, tapi sekali lagi itu adalah persepsi saya secara subjektif dan berdasarkan pengalaman saya terhadap penelitian. Baik, kembali kepada topik kita kali ini. What is research? Apa itu penelitian? Ya, secara ringkas saya bisa gambarkan bahwa penelitian atau bahasa Inggrisnya research itu berarti mencari lagi atau untuk memeriksa dengan cermat. Nah, sekali lagi ada kata memeriksa dengan cermat. Penelitian adalah penyelidikan atau studi sistematis yang cermat, yang memvalidasi dan memperbaiki pengetahuan yang ada, serta mengembangkan pengetahuan yang baru. Research. Itulah arti dari penelitian. Sistematis yang cermat menunjukkan ada perencanaan, ada organisasi, dan ada ketekunan, di mana tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan body of knowledge, pengetahuan empiris, suatu disiplin atau profesi. Nah, sekali lagi itu adalah gambaran ringkas dari apa sih definisi research itu. Sistematis, Anda harus memiliki pengetahuan yang baik terhadap apa yang mau diteliti, harus mampu melakukan kajian-kajian pustaka dengan baik, harus mampu menentukan desain penelitian yang baik, mampu menyusun rencana analisa data, mampu menyusun tools atau kuesioner atau rencana pengukuran dengan baik, mampu menganalisa data, dan mampu mengambil kesimpulan terkait dengan pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya, what is evidence-based practice? Atau bahasa Indonesianya, praktik berdasarkan bukti. Literatur terkini mengatakan bahwa evidence-based practice adalah kombinasi yang unik, ya, dari bukti penelitian yang terbaik atau istilahnya evidence-based practice. Kalau ada dilihat di gambar ini yang berwarna pink ini adalah best evidence-based, ya, yang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi evidence-based practice ini berdasarkan juga clinical expertise, jadi keahlian-keahlian yang dimiliki oleh para praktisi, serta ini yang berwarna kuning, patient circumstances and value. Jadi kondisi-kondisi pasien dan nilai-nilai yang dimiliki oleh pasien untuk ini sekarang, kotak ini, untuk mempromosikan hasil-hasil yang berkualitas, aman, dan hemat biaya. Jika sebuah penelitian menghasilkan sebuah tindakan yang tidak cost efektif, itu juga bukan merupakan sebuah penelitian yang baik untuk
klinisi. Jika tidak aman, pasti tidak baik. Jika tidak berkualitas, pasti tidak baik. Maka sekali lagi, outcome dari evidence-based practice ini adalah mempromosikan hasil-hasil yang berguna untuk para klinisi, sehingga intervensi-intervensi yang diberikan bisa berkualitas, aman, serta hemat biaya. Lebih lanjut, dijelaskan ini penjelasan tentang what is evidence, best evidence available, yaitu adalah pengetahuan empiris yang yang dihasilkan dari sintesa penelitian kesehatan yang berkualitas untuk mengatasi sebuah masalah klinis. Nah, itu definisi dari bukti penelitian terbaik. Kemudian yang dimaksud dengan keahlian klinis adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh profesional kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian keahlian klinis ini tergantung dari berbagai hal, pengalaman, kemudian pengetahuan tentang literatur dan penelitian, serta latar belakang pendidikannya. Pagi ini saya berdiskusi dengan seorang klinisi yang bekerja di suatu daerah di Indonesia. Kami berdiskusi bagaimana kompleksnya decision making proses yang harus dilakukan oleh seorang klinisi pada saat praktek. Nah, seorang klinisi yang berpengalaman atau seorang ahli yang berpraktek itu mampu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia miliki selama bertahun-tahun, digabungkan dengan pengetahuan teoritik dia serta berbagai literatur hasil penelitian. Kemudian yang terakhir, jangan lupa yang ketiga, bagaimana seorang klinisi tersebut melihat kondisi pasien. Yang berfokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, manajemen penyakit akut maupun kronis, rehab, atau kematian yang damai. Ya. Di samping itu, seperti yang sudah didapatkan pada mata kuliah antropologi kesehatan, bahwa seorang pasien itu dalam dirinya, baik sehat maupun sakit, itu akan membawa nilai-nilai atau preferensi unik. Harapan-harapan individu maupun keluarga, ada keprihatinan atau kecemasan, juga memiliki keyakinan budaya untuk setiap pertemuan-pertemuan klinis, misalnya sedang ke rumah sakit, sedang mencari pertolongan kesehatan yang perlu diintegrasikan. Nah, pada kesimpulannya sekali lagi adalah bahwa evidence-based practice itu adalah penggabungan dari best evidence available atau bukti penelitian terbaik dengan keahlian klinis, ya, dan kondisi pasien. Sekali lagi, tujuan dari semua ini adalah untuk menghasilkan quality, safe, and cost-effective outcomes. Nah, itu secara sekilas tentang apa itu evidence-based practice. Nah, demikian adik-adik mahasiswa, bahwa kita sudah masuk pada introduction tentang research dan evidence-based practice. Saatnya pada akhir sesi ini, adik-adik merefleksikan. Refleksi itu bertanya pada diri sendiri. Setelah mendengarkan rekaman video ini, setelah membaca slide, setelah membaca sumber-sumber pustaka, tanya diri sendiri, apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Apa sih yang dimaksud dengan evidence-based practice? Sudahkah adik-adik mampu menginternalisasi apa yang adik-adik dengarkan dan baca sehingga mampu menjawab kedua pertanyaan ini? Nah, itu hal yang harus adik-adik
lakukan. Baik, demikian introduction bagian pertama dari overview research. Nanti pada bagian kedua kita akan mulai dengan overview apa itu penelitian kuantitatif dan apa itu penelitian kualitatif. Terima kasih.